Selamat sore menjelang malam untuk wanita-wanita hebat yang ikuti di rumah. Ini kami ada di Nabire. Inilah orang-orang hebat yang ada di komunitas besar yang di Nabire. Coba senoleh kiri kanan gitu, kenal belum? Ayo, ada yang baru, Ina dari Semarang bersama suami, nanti kita doakan ya. Semuanya udah ya. Baik. Wanita perkasa, mighty woman. Ya. Sebetulnya kalau kita menarik kesimpulan atau belajar, apakah dan siapakah yang disebut wanita perkasa itu? Bukan wanita, maaf jangan tersinggung, saya cuma ngomong, yang berat badannya 80 kilo, terusan banting suaminya. Setuju? Dan wanita perkasa itu algojo itu. Ya. Wanita disebut wanita perkasa adalah wanita yang selalu senyum di dalam banyak masalah. Tadi di Instagram ada seorang sutradara penulis skrip untuk film menulis, cheers to trouble. Senyumlah kepada masalah. Beri senyum kepada masalah. Nah itu keperkasaan, itu kekuatan. Sekian tahun saya hidup berjalan bersama dengan Bapak di surga, sudah lebih 50 tahun. Saya lihat selama saudara hidup dengan saya, istri saya jadi saksi. Pernah nggak saya dikit-dikit mungkin? Pernah nggak saudara lihat begitu? Enggak, bukan. Ya, karena ada hamba Tuhan sudah sebentar. Tadi waktu finish dengan Amit ada di rumah Bethlehem karena masang sesuatu. Nah, masih ingat Jimmy Meliaki yang punya warung di jalan apa itu? Sampai tinggal dengan kami. Ya, Usma Bangsa. Nah, terus dia berkata kepada Finish, saya mau nulis sesuatu tentang papi selama saya tinggal di Bethlehem. Finish tanya, nulis tentang apa? Kenapa? Itu pendeta hamba Tuhan, orang ngajak kami doa pagi, doa ini, doa itu. Oh, saya bilang cepat suruh nulis, itu penting sekali. Nah, kenapa saya tidak, maaf ya, seperti banyak hamba-hamba Tuhan yang lain? Jawabannya ini, ternyata setan itu lebih takut, lebih gemetar, lebih dredeg kalau kita senyum kepada apa yang mereka berikan kepada kita daripada kita tengking mereka. Amin kan? Jadi setiap kali ada masalah yang dia kirim kepada kita, senyum saja. Nanti mereka yang kelepap. Amin kan, Loh kenapa begitu? Berarti kalau kita memberi senyuman kepada masalah, yang menang itu kita. Masalahnya sungkan sendiri. Betul tidak? Karena kalau kita selalu senyum dalam segala keadaan, itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengucap syukur berapa kali? Senantiasa dalam segala keadaan. Nah, itulah wanita perkasa. Kita buka Amsal 31 mulai ayat 10. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya pegang ini, siapa the mighty woman itu? Ditulis the woman who fears the Lord. Wanita yang takut akan Tuhan, itulah wanita perkasa. Amin. Bukan wanita yang membuat takut istri suaminya. Apa saja begitu? Ya, bukan. Jadi wanita yang takut akan Tuhan. Ayo mulai ayat 10. Amsal 31 mulai ayat 10. Ayo baca semua. Yang di rumah boleh mengikuti juga. 1, 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Satu-satu dulu, ajak pulang.
Dengar ya. Tidak dikatakan istri yang cantik. Beda nggak cakap dengan cantik? Beda lagi kata cakep. Nah, ini istri yang cakap, bukan istri yang cantik. Dalam bahasa Inggris disebut an excellent wife. Istri yang excellent, yang luar biasa. Siapa bisa mendapatkannya? Kalau istri seperti itu jauh lebih berharga daripada emas, permata, berlian, dan perhiasan-perhiasan yang lain. Saudara, jadilah wanita yang perkasa karena takut akan Tuhan. Nanti di ayat keberapa itu ya, bahwa kecantikan itu apa? Sia-sia. Coba ini langsung ayat berapa ya? Ayat 20. Nah lihat ya. Jadi ayat 10 itu dijelaskan di ayat 20 Amsal 31. Oh ayat 30. Ya, ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wah. Ternyata kecantikan dan apa? Kemolekan itu tipuan, ya, disebut charming. Charm is deceitful, ya, and beauty is a vain, sia-sia. Betul. Kenapa? Ada dua alasan, ya, ada dua alasan. Saya nggak tahu. Semalam atau salah seorang anak saya itu kirim. Saya pertama itu ngapain dia kirim foto? Jadi bintang-bintang film yang cantik-cantik dulu, yang sekarang masih hidup dan sekarang umurnya sudah 80-an, 90-an, itu dikirim ke saya semua. Saya tanya, ngapain kamu kirim ini? Nah ternyata dia tahu kan besok papa dimaikin dulu. Maksudmu? Saya bilang. Nah, saudara, kaget juga saya melihat itu. Celine Dion yang terkenal itu seharusnya umur 70 lebih, kurus sekali, nggak kenal itu. Ya, lalu banyak lagi saya ngafal satu persatu. Kaget melihat itu. Jadi firman ini betul, kemolekan, ya, yang dipuja-puja banyak orang. Itu kekal tidak. Maka itu awas yang sering bercermin sambil bawa foto tahun 70-an. Kenapa? Terus nggak sama ya. Itu mabuk. Artinya, jadi nggak usah dipertahankan. Maka itu saya katakan, orang yang paling capek hidupnya kalau dia takut tua. Betul atau salah? Ya, betul atau salah? Ini itu paling capek. Nah, kecantikan itu sia-sia juga. Maka itu dalam hidup ini, saudara, jangan mengutamakan penampilan yang dilihat orang. Maka itu ada istilah dalam bahasa Inggris, inner beauty. Terjemahnya apa yang bisa Indonesia? Kecantikan dari dalam. Itu kurang, kecantikan yang dari dalam. Bukan itu cuma kata itu. Sesuatu yang disebut cantik itu harus keluarnya dari dalam. Sebab cantik yang dari luar itu pasti dempul. Enggak aneh. Betul tidak? Itu pasti Skincare dempul. itu skincare, Pak. Apa? Skincare. Oh iya, skincare. Oke. Nah inilah ayat 10-nya dijelaskan di ayat 22. Ayat 30. Tetapi wanita yang takut akan Tuhan, itu yang dipuji-puji. Jadi semuanya ini fana dalam hidup, termasuk kecantikan. Sebenarnya, nah sudah tua, ya sudah. Terus operasi seperti tarik kulit, selesai.
Bisa sampai mahal, nanti malah jelek. Nggak ada uang operasi. Kenapa? Nggak ada uang operasi. Nggak ada uang operasi, makanya lebih ada orang pas-pasan. Jadi nggak pernah mikir untuk operasi. Tapi dari dalam kita betulkan itu, utamakan yang dari dalam, karena itu yang kekal. Amin. Nah, jadi cari ini. Ya, untuk semua wanita yang di Nabiri ini sudah beda lah dengan di kota sana. Kalau bisa pindah ke kota biaya mahal, di sini saja. Enggak ambil. Kalau sana coba pindah ke Jakarta, ongkos hidup lebih tinggi. Betul? Saingan di antara, aduh jangan tersinggung ya tinggal di kota, jangan tersinggung. Saingan, ya, bayangkan kalau di Nabiri ini pakai tas tangan yang sudah 4 tahun, 5 tahun, gak ada yang lain. Coba di kota besar, setahun aja nggak ganti, pasti diomongin. Kok gak ganti tas? Betul atau tidak? Kalau tujuan pindah ke kota besar, di sini saja lebih enak. Setuju ibu-ibu? Nah, ibu-ibu istri beginilah, suaminya itu senang sekali. Kenapa yuk? Ngirit, betul. Itu semua. Oke ya. Jadi ini konsep hidup. Jangan mengutamakan penampilan. Coba kita baca satu ayat ini. Nanti kembali ke Amsal 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi penampilan memang diurus. Ya enggak, jangan sudah pakai daster 2 minggu gak dicuci. Begitulah. Maaf ya. Ya. Oke, nggak harus. Apa itu yang mahal? Maaf ya Revia Salon, saya ngomong ini. 2 Korintus 4 ayat 18. Ayo kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. 1, 2, 3. Seakan tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini kebenaran. Saya akan buktikan secara pabrik produksi. Saudara duduk di kursi, Pak Benny pakai 2 meja untuk Zoom saya, Instagram, Facebook. Kita semuanya pakai sandal, sepatu, nggak usah banyak mereknya. Ya. Nah, sebelum barang-barang ini dibuat di pabriknya, artinya sebelum kelihatan jadi barang itu ada di mana? Nah, betul Guru Emelda, di pikiran yang buat. Betul tidak? Sama seperti ibu-ibu mau buat kue, mau buat roti apa saja terserah. Mana yang akan awet dan mana yang akan cepat rusak? Setelah kelihatan atau sebelum kelihatan? Setelah kelihatan. Kalau sudah kelihatan? Ya, setelah kelihatan. Ayo, kalau sudah kelihatan, cepat rusak. Ini firman ini luar biasa. Maaf, jangan tersinggung. Secantik-cantiknya wanita cantik, kalau sudah tua, gue bilang jelek, jangan lebih halus dikit apa? Secantik-cantiknya wanita cantik, kalau sudah tua, itu masih kasar. Apa yuk kata lain lah? Apa? Kurang menarik, kurang oke, ya pokoknya ngerti lah ya. Maka itu saudara, kalau lihat nenek terus cantik, saya malah takut jangan kuntilanak. Nenek kok cantik, belum tahu tidak jujur. Kecuali nenek satu dari kanakan pulang. Enggak tahu saudara, maka itu firman ini luar biasa. Secantik-cantiknya wanita cantik, itu anak saya dibilang kirim, dia bilang, wajah kamu ini. Dan itu fakta. Kalau sudah tua, sudah gak bisa.
Maka itu saya ulangi lagi, orang yang paling menderita adalah orang yang takut jadi tua. Betul nggak? Susah tidur, nanti bagaimana? Maka itu terima fakta. Nah, yang di luar ini sudah kelihatan, ini fana, nggak kekal. Tapi yang di dalam yang tidak kelihatan, itu yang kekal. Itu roh yang luar biasa. Masih ingat ilustrasi yang saya pernah sampaikan? Satu hari ada anak ayam disusi dengan mamanya. Mak, enaknya jadi orang itu. Enggak enak, enak jadi ayam. Belum kenapa? Mama ayam itu, kamu lihat. Semua orang kaya, raja, jenderal, presiden, cantik, cakep. Kalau mati cuma satu sebutan mayat. Tapi kalau kita enggak pernah. Jadi kita mati ayam keprekan, kalasan, ayam ayam. Ini ayam bicara-bicara. Jadi mama ayam pintar juga itu. Jelaskan ke anaknya. Nah, itulah manusia. Saudara, dalam hidup ini, oke, mulai dari dalam. Karena Tuhan bekerjanya dari dalam juga, bukan dari luar. Semua yang dari luar itu pasti polesan. Kita lihat, kembali ke Amsal ayat 11, pasal 31 ayat 11. Amsal pasal 31 ayat 11. Baca 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Ini bentuk lain dari keperkasaan seorang wanita atau seorang istri. Hati suaminya bagaimana? Percaya kepadanya. Mengapa ada tulisan seperti ini? Ternyata setan banyak merusak rumah tangga ketika suami istri tidak saling mempercayai. Ada atau tidak suami istri tidak saling mempercayai? Suami istri yang tinggal serumah tapi tidak saling mempercayai, itu hidup penuh penderitaan. Dari pagi-pagi bangun sampai malam mau tidur curiga. Jangan-jangan masing-masing dapat uang disembunyikan sampai kayak apa? Akhirnya sampai lupa simpan di mana ya? Nggak ada loh yang seperti itu. Enggak, waktu dimakan lengat. Dua ada enggak? Saking kenapa itu? Kenapa kau itu ya? Pengalaman kan? Begitu nggak percayanya pada pasangannya sama. Masing-masing suami punya lemari sendiri, istri punya lemari sendiri. Kunci dibawain kemana-mana, perak pun sampai dibawa. Karena tidak percaya. Yang jadi anak-anak orang kayak begini menderita sekarang. Sebab anak-anak melihat papa mamanya kayak sipir penjara. Kemana bawa ini kunci? Betul tidak? Anak-anak bingung. Ngapain itu orang ini? Maka itu ayat 11 ini luar biasa. Istri yang takut akan Tuhan, hati suaminya percaya kepada-Nya. Ya, tapi dalam fakta ya, jangan marah ya, jangan marah. Saya cuma takut. Dalam fakta antara suami dengan istri ini umum ya. Saya nggak ngomong satu, ini itu. Apa? Ada apa? Belum diomong, sudah jawab dulu istri aku. Oh istri, loh, kan bisa belum ngomong. Ayo, secara fakta antara suami dengan istri, yang mana yang lebih banyak curiganya? Istri. Oh Tuhan berkati orang-orang jujur ini. Betul. Karena wanita itu selalu menggunakan radarnya. Apa radarnya wanita? Perasaannya. Dikit-dikit perasaan.
anjing pelacak. Jangan dong. Ini anjing pelacak aja aku. Kalau istri biar anjing pelacak lah, suaminya jadi apa? Oke. Nah, tolong ya para istri, buatlah masing-masing kita suami istri itu saling percaya. Enggak usah kekecualian. Capek lo jadi suami, baru keluar 5 menit di telepon sama anak. 5 menit kedua, 10 menit Sherlock. Detektif. 20 menit kemudian video call. Loh, ada masalahnya. Pernah ketemu gak istri seperti itu? Gak ada, oh iya. Ya, kenapa ini jadul semua? Saya sarankan kepada pasangan suami istri yang selalu curiga, nggak bisa percaya, belikan CCTV taruh kepala suami. Nggak usah share video. Tadi kan tahu sendiri sampai mana ini. Gimana capek? Nanti ya ilustrasi ini. Maka itu dalam pernikahan yang penting itu saling percaya. Suami istri saling percaya itu pasti bahagia. Karena nggak was-was terus, dikit-dikit was-was. Jangan-jangan, aku nanti, aku jangan gitu ya. Terus kalimat kedua di ayat 11 apa? Suami akan bagaimana? Nah, luar biasa. Apa bedanya antara keuntungan uang materi dengan keuntungan yang tertulis? Bagaimana istri yang takut akan Tuhan, hasilnya suaminya sangat mempercayai istrinya, dan hidup rumah tangga seperti ini, suaminya nggak akan kekurangan keuntungan. Ini bukan masalah keuntungan uang saja, tapi keuntungan macam-macam. Coba renungkan, serajin-rajinnya suami, sehebat-hebatnya suami, tapi kalau sering dicurigai istrinya, kerjanya bisa tenang. Nah, suami yang nggak bisa tenang kerja, dia akan banyak buat salah di tempat pekerjaan. Betul? Akhirnya akan rugi juga. Itu hebat wanita perkasa. 12. 1, 2, 3. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak bekerja sepanjang hidupnya. Luar biasa. Coba saudara merenung ya, ini firman-Nya. Wanita perkasa, istri yang takut Tuhan, dia akan selalu berbuat baik pada istrinya dan tidak akan menyakiti suaminya sepanjang umur hidup istri. Ini yang kecil. Kepada suami istri yang seperti ini, anak-anak pasti bahagia. Amin ya. Ayat 13. 1, 2, 3. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Kepada para janda, jangan saudara merasa aku kurang ini, kurang itu. Tidak. Ajari anak-anak besok untuk menggenapi firman ini. Ceritakan kebaikan papanya anak-anak selama waktu itu dia masih ada, supaya anak-anak tahu bagaimana papanya. Kata kain ya, jerami dan apa bahasa Indonesianya? Dia mencari apa? Bulu domba dan jerami. Itu rami itu punya dua arti. Satu, bulu domba itu untuk menghangatkan di musim dingin. Ya. Lalu rami atau jerami itu untuk mengikat, ya, urusan keluarga, urusan rumah semuanya. Dan selalu rindu mengerjakan yang baik dengan tangan. Nah, para istri buat
ayat 14. 1, 2, 3. Ia serupa kapal-kapal saudara, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Apa arti kata dari jauh dia mendapatkan makanan? Artinya persiapan, menabung, membuat suaminya itu bahagia sekali. Maaf saya kalau katakan kalimat itu. Ada suami boros, suka ambur-amburkan uang tanpa hikmah. Tapi juga ada istri yang seperti itu. Ya, apalagi pernah dengar nggak istilah sosialita? Di Nabi nggak ada tuh ya. Misalnya kan nggak ikut tuh. Karena kalau sosialita begini modelnya. Jangan tersinggung. Ya, ya, istilah sosialita di kota-kota besar. Halo, Nabire ada BPJS, bagian pas-pasan jiwa sosialita. Ibu pendeta satu, jangan dengerin dia. Itu salah satu penyesatan. Ya, yang nggak tahu sosialita itu apa begini. Di kota-kota besar itu ada kumpulan istri-istri jet-set, tahu kata jet-set? Yang penampilannya, bajunya, tasnya, sepatunya, antingnya, wah semuanya, kacamatanya modern, semua. Graduate sebenarnya. Namanya kelompok itu sosial. Mereka ibu-ibu ini selalu membuat janji. Yang saya heran, tiap hari kumpul, saya tanya anakmu ngurus siapa? Di kota-kota besar kan itu sosialita. Ya, nah saya tak tahu ini yang sering ikut di Zoom, Facebook, Instagram ada enggak? Ya ada sih Pak Papang cucuku sendiri kok. Cuma saudara, betapa menderitanya suami. Betul? Karena yang tergabung dalam sebuah sosialita elit itu sangat mengutamakan penampilan. Dan mereka punya istilah tidak boleh pakai aksesoris, baju, sepatu yang sama dalam waktu sekian bulan. Enggak boleh. Harus berapa bulan baru pakai lagi. Bayang, puji Tuhan istri saya tidak begitu. Luar biasa. Nah, akhirnya yang belum menikah, cowok-cowoknya carilah istri yang bisa diajak miskin. Itu, ya gitu. Istri saya hebat ya. Jadi saya percaya di komunitas kita nggak ada kok yang sosial. Betul? Amin. Jadi seperti kapal pedagang yang menyiapkan makanan untuk warganya. Wah, suaminya akan bahagia sekali. Ayat 15. 1, 2, 3. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk istri rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan yang bertugas. Wanita perkasa, istri yang takut Tuhan, dia akan bangun. Biasanya lebih bangun duluan daripada suami dan anak-anaknya untuk mempersiapkan semuanya itu, makanan untuk seisi rumah, dan membagi-bagi tugas kepada timnya, kepada pegawainya di rumah. Nah, wanita sosialita bangun pagi juga, tapi untuk rambutnya, untuk alisnya, bangun pagi memang, ya. Saudara, tapi wanita yang takut Tuhan itu wanita perkasa tidak begitu. Ayat 16. 1, 2, 3. Ia memberi sabda Adam yang diinginkannya dan dari hasil tanahnya luar biasa. Memberi ladang tidak harus dipraktekkan secara hurufiah, nanti pada sini sudah beli tanah semua, enggak begitu. Artinya itu ada persiapan untuk apa? Persiapan untuk masa depan anak-anak. Ya, dan menyiapkan buah-buahan, ya, dan kebun anggur.
Kenapa? Karena menurut Mazmur 104, coba baca ayat 15. Kebun anggur itu fungsinya apa? Ya, Mazmur 104 ayat 15. Coba. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, baca dan anggur yang Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Jadi mighty woman, wanita perkasa, adalah wanita yang selalu membuat isi rumahnya itu sukacita, gembira, membuat hati seisi rumah itu penuh dengan kegembiraan. Ayat 17, 1, 2, 3. Ulang, Amsal 31, maaf, Amsal 31, maaf, saya salah. Amsal 31 ayat 17, 1, 2, 3. Ini yang saya katakan tadi, bukan bisa banting suaminya, bukan. Kuat, perkasa, kekuatannya luar biasa. Bukan secara fisik, tapi untuk menanggung beban masalah keluarga. Secara fakta, saudara, ya, pria, suami jelas lebih kekar, ya, lebih kuat. Tapi secara mental, dalam fakta, wanita itu lebih perkasa daripada. Begitu lihat di dunia, lebih banyak janda atau tidak? Itu saya tanya. Lebih banyak janda. Karena kuat. Nah, inilah yang tertulis. Wanita yang takut akan Tuhan memperlengkapi dirinya dengan kekuatan dan membuat lengannya itu kuat untuk mengerjakan amal. Nah, mama yang seperti ini akan jadi kebanggaan anak-anak. Percaya begitu? Saya kenal satu keluarga dengan 5 anak yang sudah lahir dan anak ke-6 masih dalam kandungan. Waktu itu ibu ini baru umur 30, tapi sudah punya anak banyak, menikahnya. Nah, ketika ibu ini mengandung anak ke-6, suaminya meninggal karena kecelakaan. Kalau saya ingin tahu nanti saya tunjukkan namanya, ada di Google sampai ada. Nah, saya kenal ibu ini, cantik sekali, karena dia keturunan India. Nah, waktu saya kenal anak-anaknya, di sini anak-anaknya membanggakan ibunya, yang ingin menikah dengan mamanya yang cantik ini, enggak sedih, karena memang hebat. Belum lama dia menikah. Nah, dari cerita anak-anaknya itu, saya bisa membayangkan ibu ini hebat. Waktu anaknya yang nomor 5 pindah ke Amerika, saya nemanin ibu ini karena dia belum pernah ke Amerika. Saya nemani dalam pesawat cukup jauh perjalanan. Di situ saya dengar bercerita masa mudanya bagaimana. Pantas anak-anaknya makan. Jadi para istri belum bisa ditinggal suami, biar anak-anak itu bangga dengan saudara karena keperkasaan ini. Amin. Anak-anak akan hebat. Ayat yang ke-18, 1, 2, 3. Dia tahu bahwa kata-katanya menguntungkan, pada malam hari katanya tidak apa-apa. Luar biasa. Yang dikerjakan menguntungkan. Maaf kalau saya sebut di sini ada 2 istri, maaf ya, jangan merasa bagaimana. Eli istrinya Chandra dengan Ruth istrinya. Kita semua tahu bagaimana sebelum mereka pindah ke Nabi, betapa berat pergumulan mereka. Waktu Chandra sekeluarga, dalam tanda kutip saya berkata, terpaksa pindah ke Nabi. El anak yang paling kecil umur berapa dibawa ke sini? 2 minggu. Saudara bayang, saya juga bingung waktu itu.
Mereka tinggal di Palu waktu itu. Saya nggak berhasil untuk menjadikan rumah di Palu buat mereka. Maka satu-satunya hal, ayo ke Surabaya, ayo ke Nabi. Tapi bingung juga bahwa 4 anak, 3 sudah besar, 1 masih umur 2 minggu. Barang bagaimana? Saya kontak beberapa saudara masih di Surabaya. Mereka juga kaget. Dari Palu mereka harus terbang ke Makassar. Waktu itu belum semudah sekarang. Pesawatnya belum ada wings, jadi masih pakai plane otter waktu itu. Itu ya, belum ada wings. Sudah kok belum, rasanya belum. Nah, kita semua melihat bagaimana ketenangan seorang istri. Begitu balik juga dari Lombok harus pindah ke sini dan bawa barang semuanya. Di sini masih belum tahu tempatnya ada di mana. Nah, di situ saya melihat suami mereka bisa begitu tenang dan ada istri yang memberi support. Katakan amin. Dan ini yang tercatat. Lalu kalimat terakhir di ayat 19 berapa itu? Oh, 18. Pada malam hari pelitanya lampunya tidak ada. Padahal jam tidur. Ini sebuah fakta bagaimana wanita perkasa itu dalam kegelapan pun tetap menyediakan terang untuk keluarga. Ini ya firman ini ayat 19. 1, 2, 3. Tangannya ditaruhnya pada jendela, jari-jarinya memegang pintu. Coba renung sebentar. Zaman itu ya belum ada orang jual kain zaman dulu. Maka semua kebutuhan baju di rumah tangga zaman itu para istri harus bisa nenun, istilah sekarang, bisa meminta. Betul tidak? Ya bersyukur sampai hari ini ya nenek moyang kita orang Indonesia, hampir semua suku di Indonesia itu wanitanya pasti bisa nenun. Betul tidak? Mulai dari Papua sampai ke Sumatera. Maka itu ada tenunan-tenunan tradisional. Karena ini. Jadi yang namanya wanita zaman itu dan sekarang pun dipraktekkan secara hukum modern ini. Artinya keluarganya nggak akan kelancar. Satu tangan ada di pemintal, satu tangan jadi apa? Jentera. Di lenteng. Jentera. Artinya bukan lampu loh. Jentera ini bukan lampu. Lebih sederhana daripada lampu. Ini dapatnya wanita perkasa. Lihat sekarang yang berikut. Nggak pelit di sini. Ayat 20, 1, 2, 3. Bayangkan. Dari ayat 10 kita baca betapa sibuknya, betapa beratnya tugas istri atau wanita perkasa. Tapi tetap tangan yang cuma 2 itu harus apa lagi? Memberi, menolong yang perlu, yang miskin, yang kekurangan. Wah, ini luar biasa. Maka itu maaf kalau saya pakai kalimat ini, tapi di sini saya percaya nggak ada. Celakalah keluarga kalau istrinya hanya pintar bersolek tapi nggak bisa kerja. Ngerti nggak kalimat? Itu pemalas. Nah, nggak ada kok di sini semuanya harus dirajin. Coba lihat aja tangannya kasar kok. Itu saja caranya dilihat. Ya itu coba saya tangan sekarang ke sini. Wah, ini wanita yang hebat loh. Betul ya? Kuat sekali ngurusin banyak hal begitu. Ayat 21. 1, 2, 3. Dia tidak takut kepada suatu istri rumahnya, karena suruh istri rumahnya berbagai yang nakal. Ya, kita di Indonesia nggak ada salju. Tapi artinya
di musim-musim yang paling buruk sekali. Karena toh dalam keluarga kita menghadapi musim yang paling buruk, pasti kita semua pernah. Ternyata Tuhan memberikan hikmat kemampuan pada istri yang seperti ini, sehingga dalam musim yang paling dingin, yang paling buruk pun, seluruh isi keluarga rumah tangganya tetap hangat, tetap aman, tetap terlindungi. Keren sekali istri seperti ini. Ayat 22. 1, 2, 3. Ia membuat bagi dirinya permadani dengan halus dan kain ungu pakaiannya. Saya mulai dari belakang, kain ungu. Sampai hari ini masih terpakai istilah kain ungu. Itu kain bangsawan. Itu pakaian raja-raja. Nah, istri yang perkasa, wanita yang perkasa itu menyiapkan kemuliaan untuk seluruh keluarganya. Itu sehingga suami maupun anak-anaknya akan dapat pujian di antara komunitasnya, di antara tetangga-tetangga. Keren sekali. Ya, dia juga memperlengkapi dirinya bukan dengan barang-barang yang mahal, tapi yang anggun. Kalau sebagai kata ini lebih bagus lagi. Nah, lihat hasilnya. Ayat 23. 1, 2, 3. Suaminya tinggal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Maaf, saya cuma cerita ini. Hampir setahun setelah saya menikah, teman-teman saya, dan saya tahu saya punya banyak teman. Teman-teman saya kenal saya sejak saya masih muda, mulai pelayanan sampai saya selesai menikah. Mereka itu yang mereka puji bukan saya, tapi istri saya. Kenapa? Begini kalimat mereka. Wah, Daniel ini setelah menikah, hidupnya berubah, pola pelayanannya berubah. Pokoknya banyak mereka melihatnya. Saya sih nggak bisa melihat ke diri saya sendiri. Nah, saya bilang kepada mereka, waktu itu belum ada SMS, belum ada ya WA apa lagi. Coba kamu ngomong ke Ciluis supaya mereka itu terima. Kenapa begitu? Maaf ya, bagi orang-orang muda ini salah satu ayat yang saya pakai untuk konseling pernikahan. Salah satu yang menentukan laki-laki itu menikah dengan istri yang tepat atau yang tidak, salah satu itu ayat 22 dengan ayat 23. Di zaman dulu negara-negara itu cuma satu kota, ya, lalu ada benteng, ya? Dan negara-negara itu pintunya cuma dua, pintu depan dan pintu keluar ke belakang. Nah, di pintu gerbang depan itu duduk, kalau sekarang para pegawai imigrasi dan bea cukai, douane, ya, untuk meriksa semua tamu yang mau masuk ke kota itu. Nah, tua-tua kota yang boleh duduk di situ itu bukan soal pendidikannya. Di zaman itu nggak bicara pendidikan, tapi yang diperiksa suami istrinya. Istrinya itu menggenapi ayat 10 sampai 22 atau tidak. Jadi para pengambil keputusan di kota itu tidak mencari suami-suami yang gagah, yang kelihatannya tampilannya keren, yang pendidikannya tinggi. Yang diperiksa itu istrinya di rumah bagaimana. Begitu para pengambil keputusan melihat ada laki-laki yang sudah menikah dan istrinya seperti yang tertulis itu, maka suami itu berhak duduk di pintu gerbang kota sebagai pemerintah. Nah, ini yang terjadi. Hampir setahun saya menikah, teman-teman saya melihat perubahan. Sampai hari ini orang masih banyak bilang, untuk kalau Oden ini salah menikah, hancur itu banyak.
Betul tidak? Maka itu para istri milik. Supaya suamimu betul-betul dikenal. Ayat 24. 1, 2, 3. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Tapi sibuknya istri seperti ini. Betul tidak? Begitu banyak yang dikerjakannya. Sampai urusan perdagangan, urusan kerjaan semuanya. Ayat 25. Keren, ayat 25 ini bukan merah apa bajunya, bukan. 1, 2, 3. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari Tuhan. Dua kalimat di ayat 25 ini. Kebanggaan suami yang istrinya itu berwibawa. Itu gak ya, ya kekuatan. Kenapa bahasa Indonesia? Dan kemuliaan di sini dignity bahasa Indonesia. Itu jadi bagiannya. Kalau istri seperti ini, maka seisi keluarganya, anak-anaknya akan jadi pujian di banyak orang. Terus nggak main-main lagi. Kalimat terakhir yang 25 itu saya suka. Wanita yang hebat, yang takut Tuhan, mentertawakan apa? Nah, secara fakta, hari depan itu ditakutin orang atau tidak? Jelas. Karena sebuah waktu kita belum tahu mau jadi. Tapi wanita perkasa yang takut akan Tuhan justru mentertawakan hari depan. Artinya apa mentertawakan hari depan? Nggak khawatir menghadapi banyak kesulitan, ketidakpastian, senyum, mentertawakan. Bayangkan yang jadi anak-anaknya apa enggak banget. Maka itu kalau kita lihat Yulin, Ipet, ya, Ibu Ruth Dewani, lalu lihat Santi, ya, anak-anak mereka luar biasa. Bangga pada mama-mama. Jadi wanita perkasa jangan nangis dari depan. Ujungnya tertawakan dari depan. Ayat 26, 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pelajaran yang apa? Lemah lembut. Lemah lembut. Maaf saya pakai istilah Surabaya. Ojo asal mangat jeplak cangkemmu. Itu bahasa Surabaya. Artinya jangan asal buka mulut kamu. Ini wanita yang hebat itu, ya. Jadi dia membuka mulut itu dengan hikmat. Kalau dia ngomong, hanya ada kelemah lembutan di lidah. Saudara, Tuhan ingin wanita-wanita perkasa justru penampilannya lemah lembut. Bukan berarti yang pasar Moyoko belum berubah, biarin saja sudah. Ya, memang itu pembawaannya. Ayat 27, 1, 2, 3. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan, alasan dan makan. Wih, saya mikir, tahu apa namanya kemalasan ini? Enggak jadi makanannya. Kita sudah bahas itu dari awal tadi ya. Istri yang begitu luar biasa untuk rumah tangganya, bisa sibuk mengurus orang-orang susah di sekitarnya. Maka itu makanan kemalasan itu. Dia menyiapkan semua untuk seisi rumah tangganya. Nah, lihat ayat 28. Maka itu para janda, banggalah dengan diri saudara yang memberikan kemampuan. Apa ayat 8? 1, 2, 3. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Stop dulu. Ini kebahagiaan. Mama-mama, khususnya saudara janda, kebahagiaan saudara adalah kalau anak-anak membanggakan saudara sebagai mamanya. Amin. Ini punya kaidah luar biasa. Ini luar biasa. Terus suaminya 1, 2, 3. Wih, suaminya memuji dia. Setiap menit capai. Oke, ayo suami-suami sampai nggak pernah muji istrinya, awas ya. Ayat 29.
Ulang-ulang saya kata. Banyak wanita. Tapi luar biasa. Ayo para suami, para suami di rumahnya, kalau nanti para istri pulang, yang suami kayak itu suruh baca ayat ini. Karena yang ada. Oh masa ini. Jangan sampai ngomong suami tetangga. Oke, hebat sekali ini. Terus ayat berapa sebelum? 31, 2, oh sudah tadi ya, langsung 31 aja. 1, 2, 3. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, berilah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Kembali di pintu gerbang. Artinya seluruh penduduk kota itu tahu bagaimana keluarga kita. Para istri yang hebat itu. Amin. Saling menguatkan ya, saling cerita. Nah, tolong para istri, jangan ada saingan tentang materi, tapi biarlah ada saingan di antara saudara dengan kehebatan keluarga. Amin. Hati-hati dengan mulut, jangan suka gosip, jangan. Beritakan yang benar. Kalau toh kita nggak tahu, pasti lebih baik tidak bertemu. Jelas ya untuk itu. Bayangkan kalau keluarga kita di dalam rumah tangga ada istri sehebat itu betul surga di dunia. Amin. Siap-siap ya. Ibu ini yang mana?